Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, hari ini tepat hari Minggu tanggal 17 April 2022 Masehi atau tanggal 15 Ramadan 1443 Hijriah. Dayah Terpadu Al-Kamal Insafudin Aceh akan mengadakan acara buka bersama yang akan dihadiri oleh para pengurus yayasan Tengku Haji Abdul Wahab Kenalo, para donatur dayah, para dewan guru dan staf MTS dan MA Al-Kamal, dan seluruh santri baik putra maupun putri, dan juga peserta karantina tahfidz Ramadan Dayah Al-Kamal. Yuk ikuti terus bagaimana keseruannya. Nanti acara ini akan diawali dengan sholat asar berjamaah. Kemudian ada demonstrasi teknologi pesawat atau drone dari mahasiswa Unsiah. Kemudian dilanjutkan dengan tertib acara sebelum buka bersama. Dan juga akan diakhiri dengan sholat tarawih berjamaah bersama. Pagi ini kita sudah mempersiapkan diri untuk menyiapkan menu berbuka nanti. Tampak para guru dan staf sangat antusias dan kompak menyiapkan segala hal untuk menyiapkan hidangan nanti. Bapak-bapak sedang memasak nasi, sementara ibu-ibu sibuk dengan kerjaannya di dapur, memotong-motong bahan sayuran, bumbu, dan juga menggoreng ayam dan sebagainya. Tampak pembina yayasan sedang memantau situasi bersama ketua yayasan dan juga pimpinan dayah untuk menyiapkan tempat berbuka nanti. Sementara itu ibu-ibu sibuk di dapur, para santri beserta guru dan staf dan bapak-bapak dari pengurus yayasan juga ikut berpartisipasi memasak di luar dapur. Di bawah rindangnya pohon trembesi, sungguh kekompakan yang sangat luar biasa. Rasa persaudaraan dan keakraban di antara kita sangat terasa begitu erat dan penuh sukacita. Lihatlah, beginilah kesibukan guru dan ustadzah dalam menyiapkan segala menu berbuka puasa nanti. Menggoreng ayam, membuat aneka kue, minuman, dan sebagainya. Sungguh di Dayah Al-Kamal ini tercipta keikhlasan dan kekompakan dalam bekerja, dilandasi rasa persaudaraan yang sangat harmonis. Mari kita menuju masjid, tempat di mana nanti akan dilaksanakan berbuka bersama. Tampak para santri sedang duduk santai bersama pembina yayasan. Sungguh keakraban yang tiada batas antara pengurus yayasan dan santri dayah. Sementara beberapa orang mahasiswa dari Unsiah tampak sedang mempersiapkan diri untuk mendemonstrasikan dan pengenalan pembuatan pesawat ringan berupa pesawat balap dan sebagainya. Sementara itu di dalam masjid, santri putra sedang sibuk menyiapkan tempat, membersihkan lantai, menggelar karpet, dan juga merapikan tempat agar para tamu undangan bukber merasa nyaman.
Kuah raya atau kuah belangong khas Aceh Besar pun sebentar lagi siap disajikan. Sementara ibu-ibu terus melaksanakan tugasnya menyiapkan menu-menu favorit berbuka nanti dan juga aneka kue-kue. Sebentar lagi demo dan pengenalan teknologi pesawat akan dimulai. Para mahasiswa berprestasi ini akan menjelaskan segala hal tentang teknologi pesawat yang mereka ciptakan sendiri di bawah bimbingan dosen favorit mereka. Pak dosen itu tak lain adalah Ketua Yayasan Tengku Haji Abdul Wahab yang menjadi dosen teknik mesin di universitas ternama di Aceh itu. Para santri baik putra maupun putri beserta seluruh guru dan pengurus yayasan dengan serius memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan oleh para mahasiswa hebat ini. Bahkan ketika diberi kesempatan bertanya, banyak juga pertanyaan yang muncul dari guru dan juga santri daya. Dan ke depan insya Allah teknologi ini akan diajarkan kepada para santri di Dayah Al-Kamal tercinta. Semoga menurut penjelasan mahasiswa tidak terlalu sulit dan juga bisa menggunakan dana yang terjangkau untuk menciptakan pesawat ini yang sudah beberapa kali menjuarai berbagai event perlombaan secara nasional dan juga ada rencana lomba tingkat internasional. Santri Dayah tidak boleh ketinggalan teknologi. Selain menguasai ilmu-ilmu agama berupa ilmu dari kitab kuning, tahfizul Quran dan sebagainya, santri daya juga harus menguasai teknologi agar kita tidak kalah dengan siswa-siswa lain di luar sana. Penghasil daya ataupun powernya, dan di sini ada namanya ISC, mengatur kecepatan dari motornya. Jadi cepat lambat putaran motor ini diatur oleh ISC-nya. Ngerti? Gerakan ini sehingga pesawatnya nanti bisa belok. Nah, kita tes motornya ya. Yang terbang Pak. Yang ini cerita kegunaan, ini udah jadi nih pesawatnya, kira-kira manfaatnya untuk kita apa gitu, ada aplikasi apa misalnya untuk ini kegunaan. Jadi untuk pesawat racing plane ini kegunaannya yang pertama untuk monitoring, misal negara butuh pemantauan di bagian perbatasan secara cepat. Jadi pesawat ini bisa dikirimkan untuk memantau di daerah perbatasan-perbatasan untuk yang racing plane. Tetapi kalau yang fixed wing, ada pesawat kami yang memang besar lagi, yang memang sulit untuk dibawa ke sini, makanya nggak kami bawa. Itu fungsinya bisa untuk mengantar darah, Pak. Yang pesawat itu sudah pernah kami terbangkan dari Alunaga ke Sabang untuk antar darah. Sedangkan untuk yang drone itu kami gunakan untuk mengantar barang. Jadi yang drone ini memang kami program secara otomatis untuk mengambil barang, kemudian menjatuhkan barang di suatu tempat gitu. Jadi tanpa dikendalikan kalau untuk yang drone. Dari Tepuh Alunaga ke Sabang berapa lama? Sekitar 2 jam ya. 2 jam. Jadi bisa dipasangi kamera ya untuk pemetaan. Untuk pemetaan bisa dipasangi untuk kamera, misalnya bisa geomapping bisa. Terbangnya nggak bisa. Untuk terbangnya nggak bisa karena kita landasannya dan banyak pohon yang tinggi.
Tapi kalau untuk uji coba motornya bisa. Demikianlah demonstrasi teknologi pesawat dan drone ringan yang penuh dengan pengetahuan bagi para santri Daya Al-Kamal. Tapi sayang memang tidak bisa meluncurkan atau melandaskan pesawat untuk terbang di area komplek Daya Al-Kamal ini karena terkendala dengan mendaratnya pesawat karena di sini banyak pohon-pohon besar. Semoga ke depan dapat melaksanakan penerbangan pesawat-pesawat ini yang disaksikan oleh para santri, dan semoga ke depan teknologi ini bisa diajarkan di Daya Al-Kamal kepada Bapak dosen pembimbing agar bisa memfasilitasi hal ini dan tercipta kerjasama yang baik. Sahabat sekalian, kita sudah memasuki tertib acara buka bersama. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh seorang ustadzah Daya Al-Kamal. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari ketua yayasan. Beliau menyampaikan berbagai macam program Daya ke depan dan juga bagaimana kurikulum yang akan diterapkan di Daya yang ideal. Santri di Daya akan belajar kitab kuning 50% dan belajar di sekolah juga 50%. Dan akan dilengkapi dengan kegiatan ekstrakurikuler dan life skill lainnya yang menarik. Ketua yayasan juga mendorong para siswa untuk belajar lebih giat lagi. Beliau juga berterima kasih kepada para donatur yang sudah setia mensupport dana untuk operasional Daya Al-Kamal. Di antara perubahan yang kita rencanakan, kalau infrastruktur yang pertama ini nanti bagiannya pembina yayasan ya, dengan tim infrastruktur seperti yang kita lihat ini. Nanti mungkin untuk kedepannya kita akan berusaha untuk mengubah ataupun mengadakan beberapa perbaikan dari tim kita. Anak-anak yang belajar Daya Al-Kamal nanti kita akan fokuskan untuk belajar bapak-bapak mahasiswa fakultas teknik mereka bersedia membimbing kalau ada yang bersedia membimbing, tapi bagaimanapun yang harus sepak bola adalah Daya. Ini kita mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa buat satu tim robot terbang dari Daya Al-Kamal. Insyaallah mungkin kita bisa realisasi dalam waktu 2022. Kemudian sekali lagi mungkin tidak banyak. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Tengku Haji Abdul Wahab Kenalo. Beliau menceritakan secara singkat dan perkembangan Daya Al-Kamal dan juga memberikan support kepada para pengurus yayasan agar terus melakukan inovasi untuk memajukan Daya Al-Kamal. Acara selanjutnya pembagian penghargaan atau hadiah bagi para santri yang menghafal Al-Quran terbanyak selama karantina tahfidz Ramadan di Daya Al-Kamal yang dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 17 April 2022 yang diserahkan oleh Ibu Pembina Yayasan. Ramadan kali ini Daya Al-Kamal melaksanakan karantina tahfidz bagi santri-santri Daya Al-Kamal dan ada beberapa santri dari luar Daya. Dan untuk memeriahkan acara ini juga diadakan lomba mewarnai untuk tingkat TK. Selanjutnya acara diisi dengan tausiah singkat oleh pimpinan Daya Al-Kamal. Beliau menyampaikan tentang masalah ibadah puasa dan pahala yang akan didapat kelak di akhirat bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Semoga puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Kita sekarang sudah di pertengahan bulan Ramadan dan sebentar lagi akan memasuki sepertiga yang terakhir. Mari kita lebih tekun melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Perbanyak zikir, perbanyak tadarus, dan perbanyak bersedekah. Ada satu sungai terbuat dari beras susu
kesejahteraan, tapi Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Selanjutnya, acara ditutup dengan pembacaan doa oleh pimpinan Dayah Al-Kamal yang pertama, yang juga turut diundang dalam acara bukber ini. Nah, selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu. Beberapa saat lagi azan maghrib tiba. Para ustadz, tamu undangan, dan seluruh siswa, santri putra, santri putri sudah memperhatikan takjil yang menggugah selera. Dan sudah terbayang segarnya minuman di depannya. Aroma wanginya kue yang juga cukup menggoda. Waktu maghrib tiba, saatnya berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Semua tamu undangan dan seluruh yang hadir di Masjid Dayah Al-Kamal menikmati menu berbuka puasa. Eits, ini menu awalnya. Ada bubur kanji, aneka kue, minuman dingin yang menyegarkan, dan sebagainya. Para tamu undangan, pengurus yayasan, santri putra dan putri sedang persiapan untuk sholat maghrib berjamaah. Tampak suasana sudah mulai gelap. Setelah sholat jamaah maghrib, kita lanjutkan dengan makan bersama-sama. Ustaz, tapi ini sudah jalan. Iya, sudah. Sudah jalan. jiwa fikari Setelah sholat jamaah maghrib, kita lanjutkan dengan makan bersama-sama. Dengan menu wajib kuah belangong khas Raya, sayur sop, ayam tangkap, telur asin, mie, sambal goreng, dan lainnya. Sungguh lezat menu berbuka bersama di Dayah Al-Kamal ini. Tampak hadirin sangat menikmati hidangan yang disediakan oleh panitia bukber. Semoga berkah terus mengalir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara selanjutnya ditutup dengan sholat taraweh berjamaah. Para peserta bukber melaksanakan sholat taraweh berjamaah dengan penuh semangat dan khusyuk di Masjid Dayah Al-Kamal tercinta. Selanjutnya masih ada sedikit pembagian bingkisan untuk para bocil yang rajin mengaji Iqra di acara karantina tahfidz Ramadan Dayah Al-Kamal ini. Walaupun sudah jam 10 malam ba'da tarawih, namun mereka masih sangat bersemangat menerima bingkisan dari panitia bukber ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik, dan terus belajar Al-Quran hingga bisa khatam dan menjadi para hafidz Quran. Amin. Sahabat sekalian, demikian vlog kita kali ini. Semoga bukbernya membawa berkah dan tahun depan ada bukber yang makin meriah dan semarak lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.